membuka acara kegiatan pembinaan ekonomi kreatif pada YMI. Silakan Pak. Om Swastiastu. Om Ayah Namaste Namasida. Om Sidirastu Tatastu Soha. Sebelum yang menyampaikan sambutan, karena ini adalah di wilayah Kepulauan Riau identik dengan pantun, saya akan mengulang judul yang lain. Mungkin baik ada yang belum kenal. Ke Surabaya bersama Pak Adi, tidak lupa membawa baju bersih. Untuk para hadirin WHDI, saya ucapkan terima kasih. Kayu bakar menjadi abu, abunya putih seperti susu. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu, mari semangat, janganlah lesu. Yang telah disucikan para penanjita yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan karena apa, tidak lebih dari satu lembar kertas yaitu berupa SK. Kalau tidak ada SK disebut Lomimas, mungkin saya tidak berdiri di sini. Jadi mungkin SK-nya lebih banyak SK Parisade. Kalau Parisade SK-nya kan beberapa lembar. Kalau SK Lomimas cuma satu lembar aja Pak. Jadi saya berdiri di sini tidak lebih dari satu lembar kertas. Jadi seyogianya juga saya duduk di depan itu karena satu lembar kertas tadi. Jika boleh mungkin masukan untuk semua organisasi, saya lebih bangga kalau para penanjita ini kita dudukkan di depan. Karena ketika kita menyampaikan, beliaulah yang kita sucikan, beliaulah yang kita hormati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi mungkin masukan sesuatu saat ke depan, mungkin para penanjita ini mari kita muliakan, kita beri duduk yang paling depan. Saya di belakang ada masalah. Itu karena ini beliaulah yang kita sucikan untuk saat ini. Mungkin ini masukan saja. Yang terhormat tuan rumah sekaligus penyelenggara kegiatan adalah Ketua WHDI Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Endang Daryanti SPDH. Yang saya hormati Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia periode 2020-2025, Bapak Dr. Fernandes Iwayan Catrayasa. Kalau beliau di Kepulauan Riau sudah tidak asing lagi, maka di oleh MC disebut beliau adalah tokoh umat Hindu. Jadi memang beliau wajib kita tokohkan karena keilmuannya kita susah untuk sekali berbeliau untuk mengikuti. Yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Kepulauan Riau periode 2015-2020, beliau juga Pak Manwalatul, Pak Dr. Iwayan Jasmine. Yang saya hormati Ketua Parisade Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terpilih. Jadi beliau masih hangat-hangatnya hari ini. Jadi Bapak Dr. Randes Ketua NH, ya, beliau umur di Kepri, beliau tidak asing. Beliau sebenarnya karena SK-nya masih berlaku, beliau juga Ketua Parisade Kabupaten Natuna. Ya, beliau juga sebenarnya pernah menjadi Ketua Parisade Kabupaten Natuna. Kenapa dia sebutkan itu? Karena SK-nya tebusan ada di kantor dia, makanya dia tahu. Ya. Dan saya hormati penyelenggara Hindu Kota Batam, Pak Merdeka Mawas. Tadi dia sempat di belakang mungkin. Terima kasih Pak Made. Saya hormati penasehat wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Ibu Gita di Kartini. Yang saya hormati Ketua PHDI Kota Batam Pak Made Mulu. Saya hormati juga Ketua WHDI Kota Batam Bu Made Sriniti.
yang saya hormati Ketua WHDI Kabupaten Blitar, Bu Jeruk, yang saya hormati Ketua BUP Puraku Mertabuana, beliau adalah pemilik kawasan ini. Jadi kalau kita hormati, nanti ditutup gerbangnya kita nggak bisa keluar dari area ini. Yang saya hormati Ketua Pura Istana Samangasya, hadir di dalamnya, atau yang mewakili itu Bapak Made Wisuda. Yang terhormat Ketua Unit Kerohanian Hindu sekaligus Ketua Pasaman Binana Sila Bakti Bapak Made Kasar Asrawal, serta Bapak Ibu Klian Banjar yang tidak sebutkan satu persatu. Saya hormati juga Ketua Parisade Dharma Kota Tanjung Pinang Bapak Wayan Eka Srapaksa, dan juga Ketua PHDI Kabupaten Blitar atau yang wakili Pak Made Maharta, serta Bapak Ibu PHDI se-Provinsi Bateo yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya minta waktu sebentar. Kalau MC berikan waktu jam berapa lama? Setengah. Oh, kalau setengah nanti sampai sore. Pada kesempatan berbaik dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya dewasa, karena atas waranugrahanya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan, kesehatan, dan mengikuti pembinaan ekonomi kreatif PHDI Provinsi Kepulauan Riau. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ketua Pura Dharma Kerti Pak Wayan Sujana, dan juga mitra kerja saya di kantor Pak Gede Biasa, terima kasih yang sudah hadir. Pada kegiatan yang berbahagia ini, yang awalnya adalah murni ulang tahun, tapi WHDI ini selalu gercep, dia selalu koordinasi. Maka karena terkait dengan laporan pertanggungjawaban dan kegiatan lain sebagainya, kemarin saya beri masukan. Kalau cukup acaranya hanya ulang tahun, potong tumpeng dan lain sebagainya, laporan dari Anwil tidak saya terima. Ya. Jadi silakan disinergikan kegiatan yang berdampak langsung kepada ibu, karena ibu-ibu WHDI ini sangat cerdas dan berpikirnya sehingga punya ide. Maka terbentuklah kegiatan yang disampaikan oleh Ketua Panitia kegiatan ekonomi kreatif. Tadi juga disampaikan tentang sejarah organisasi sudah sangat panjang lebar, tetapi organisasi wanita ibu ini tidak bisa diikuti oleh bapak-bapak, karena semua pesertanya dan anggotanya adalah ibu-ibu. Ini kehebatan organisasi PHDI. Tetapi kalau PHDI anggotanya boleh ibu-ibu, tetapi PHDI nggak ada bapak-bapak satu pun. Ini kehebatan dari PHDI. Jadi beliau dalam organisasi bisa memonopoli kegiatan ini. Jadi kalau Parisade anggotanya ada yang ibu-ibu, tapi WHDI seluruh Indonesia tidak ada bapak-bapak. Maka dari itu WHDI juga sekaligus partner atau mitra kerja daripada Parisade Indonesia, baik di provinsi dan kabupaten. Jadi silakan ide-ide kreatif dan kegiatan yang sifatnya terkait dengan kegiatan ibu-ibu silakan dikembangkan. Kami dari Kementerian Agama sangat mendukung. Hari ini mungkin ekonomi kreatif, selanjutnya bisa jadi mungkin kegiatan membatik dan sebagainya. Kalau perlu narasumber, yang ada Ibu Akad di Malang, dia mempunyai skill untuk itu. Jadi mungkin bekalnya bisa disalurkan nanti. Nah, tadi juga baru pertama pembukaan ada tari dari Banyuwangi, bukan memuji karena yang menari istri saya, tidak, tapi itu adalah keanekaragaman budaya kita. Jadi kedepannya yang berharap juga ibu-ibu yang dari Batak, dari Karo untuk menampilkan tari persembahan itu. Jadi kita bisa berwisata kesenian tanpa harus menonton, tapi kita menunjukkan itu kesenian ciri khas budaya Nusantara. Bapak Ibu serta terkhusus ibu-ibu WHDI
kemarin sesuai dengan pesan Bapak Menteri Agama. Beliau menyampaikan bahwa seluruh lapisan masyarakat juga umat Hindu selalu dekat dengan umat. Artinya silahkan semua kegiatan atau kegiatan yang sifatnya untuk kebutuhan untuk umat, tidak hanya umat Hindu dan juga masyarakat luas. Jadi WHDI kita harus berbicara tentang global. Jadi seandainya kita melakukan pembinaan, contoh seandainya membatik, kalau nanti punya anggaran yang lebih, silakan jangkauannya lebih luas. Jangan tidak hanya umat Hindu saja, tapi kita melibatkan agama lain juga bisa. Artinya kita tidak hanya monoton berbicara intern, tapi juga ekstern. Itu adalah, dan juga Bapak Menteri menyampaikan lebih banyak mendengar apa yang dibutuhkan. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi pengurus organisasi lembaga, lebih banyak silent. Makanya ada anugerah kenapa kita diciptakan telinga kita dua, mulut kita satu. Jadi lebih banyak mendengar daripada kita banyak berbicara. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua Tante, lebih banyak beliau tidak banyak bicara tapi banyak mendengar. Tapi berbicara juga penting, tapi seperlunya saja. Juga menindaklanjuti dari pesan Bapak Dirjen Dinas Pimpinan Agama RI dalam kesempatan selalu menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak langsung kepada umat. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremoni. Makanya kemarin yang sampaikan ketika bantuan itu digunakan hanya untuk ulang tahun, saya kurang setuju. Karena kalau ulang tahun tanpa bantuan itu sebenarnya bisa. Makanya silakan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada umat. Terkait dengan tema kita dan juga kegiatan hari ini adalah ekonomi kreatif. Artinya SDM di Kepri ini tidak ada yang buta huruf. Saya tengok data kemarin itu semuanya berpendidikan. Artinya dari bekal keilmuan dan pengalaman sudah mumpuni. Jika dibandingkan, mohon maaf, di tanah kelahiran saya ini orang kampung Bapak Ibu. Jadi mungkin kebetulan saja tadi hanya selembar kertas sehingga saya bisa ditugaskan di Kepri ini. Di kampung saya ini termasuk orang tua saya itu tidak lulus sekolah, termasuk bapak saya itu tidak bisa baca. Tapi kalau dihitung suruh hitung duit, ngerti ya? Itu adalah buta huruf tapi tidak buta akal. Ya, artinya apa? Tetapi dengan orang tua saya tidak bisa baca tulis atau buta huruf, saya bisa berdiri di sini itu bukan karena saya yang hebat, tetapi adalah orang tua saya yang hebat. Jadi ketika saya berpendidikan tinggi pun seandainya nanti anak saya tidak bisa mengikuti, berarti bukan kegagalan anak saya tapi adalah kegagalan saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu ketika menjadi pengurus organisasi. Jadi ketika kita menjadi pengurus organisasi, umat kita ini mulai dari lahir kecil sampai dewasa itu bermacam-macam. Makanya para psikolog menyampaikan, ini saya bukan untuk begini. Ada Bapak Ibu yang lahir di sekitar tahun 46 sampai 64. Tahun 46 sampai 64. Ya, para psikolog menyampaikan karakteristiknya demikian. Sulit untuk menerima kritik, namun suka mengkritik generasi muda akibat kurang komitmen dan etika kerja. Karakteristiknya. 2. Memiliki rasa kompetitif yang tinggi, berorientasi pada pencapaian, punya rasa percaya diri yang tinggi, serba bisa. Itu karakteristik orang yang lahir 1946 sampai 1964. Maka generasi itu disebut dengan generasi baby boomer. Terus generasi selanjutnya adalah generasi X. Bapak Ibu ketika ada yang lahir pada 1965 sampai 1976 atau disebut dengan Gen Bus. Karakteristiknya adalah dibandingkan dengan generasi baby boomer, generasi X
lebih memiliki kemampuan bisnis yang lebih baik, menyukai sesuatu yang tidak formal, membutuhkan validasi secara emosional, mandiri dan banyak akal, serta dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Itu adalah generasi X yang lahir tahun 65 sampai 76. Selanjutnya adalah generasi Y, yaitu kita kenal dengan generasi milenial. Itu lahir tahun 1977 sampai 94. Karakteristiknya adalah dibandingkan generasi sebelumnya, milenial lebih terbuka dalam menerima perubahan, ambisius dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Maka angkatan ini lebih mudah meraih kesuksesan di usia muda. Tidak bisa lepas dari gadget. Kekurangan dari generasi adalah mereka rentan mengalami stres dan depresi. Beberapa di antaranya sulit untuk bergaul. Itu generasi milenial. Yang keempat adalah generasi Gen Z. Generasi Gen Z ini adalah lahir tahun 95 sampai 2010. Karakteristiknya adalah dibandingkan generasi Y, Gen Z cenderung lebih mudah untuk berbaur dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Melek teknologi sehingga lebih mudah mengakses informasi yang diinginkan. Karena melek teknologi ini juga, Gen Z lebih cepat dan mempelajari hal baru tanpa dia disuruh sudah tahu. Menyukai lingkungan yang memberi ruang untuk tumbuh dan lebih kreatif. Makanya kebanyakan Gen Z ini mengincar startup. Kalau generasi Gen Z ini suruh jadi pegawai, tadi disampaikan oleh Pak Wayan Chandra, sulit. Dia lebih suka startup dan untuk karir dia. Dan generasi Gen Z ini dia suka mager. Istilahnya lebih suka menyendiri dan mengurung diri. Itu karakter Gen Z. Yang terakhir adalah generasi Alpha. Ini termasuk anak saya, generasi Alpha. Itu lahir di 2011 sampai 2025. Memiliki karakteristik adalah memiliki potensi dan membawa pembaruan bagi kehidupan sosial dan kemajuan masyarakat. Memiliki pemikiran dan opini yang kuat, tidak suka dibatasi dengan aturan. Senang berinovasi, mereka tidak takut untuk mencari sesuatu yang baru dan tanpa ragu akan beralih pada hal tersebut. Itulah generasi-generasi yang ada di umat kita dan mungkin juga umat lain. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu dan khusus Ibu-Ibu menjadi pengurus, yang kita bina adalah semua generasi itu. Dan semua generasi itu memiliki karakter tadi itu. Dan itu karakteristik itu adalah anugerah. Siapa yang Bapak Ibu bisa milih, saya nggak mau lahir di tahun itu. Saya berdiri di sini mungkin pakai udang Bali, ketika kasat mata bisa dilihat, wah mungkin orang Bali. Tetapi secara anugerah, saya sebagai suku Jawa itu bukan karena pilihan, itu karena anugerah. Pak Wayan, Pak Ketut Arte, semuanya suku Bali adalah anugerah dari Tuhan. Tidak bisa kita memilih. Siapa yang bisa memilih? Saya nggak suka dengan orang tua saya. Itu anugerah Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditukar. Tapi kalau jabatan itu bisa ditukar. Tapi ketika anugerah itu tidak bisa ditukar. Baik, Bapak Ibu yang hadirin berbahagia, itulah karakteristik setiap generasi. Semua itu adalah anugerah dan tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi bagaimana kita bisa memahami masing-masing karakter itu. Kalau orang yang sudah baby boomer, kita paksakan menjadi generasi milenial, nggak bisa. Begitu juga generasi Alpha, kita paksakan menjadi generasi baby boomer. Maunya kita seperti ini, nggak bisa juga. Tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan masing-masing generasi itu. Ketika Bapak Ibu bisa menyatukan semuanya itu, barulah saya akui dia sebagai pengurus organisasi yang mantap dan handal. Bapak Ibu serta pengurus PHDI yang saya hormati, tadi di awal juga disampaikan, Ibu-ibu
menyanyikan himne WHDI. Apakah ibu di sini sudah punya lagu itu semua? Himne WHDI? Hafal semua? Hafal. Jangan-jangan dinyanyikan waktu ulang tahun saja. Ya, ini yang saya khawatirkan. Ini mungkin pesan terakhir yang saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu menjadi pengurus organisasi, membentuk grup, entah itu grup WA atau apapun itu, kan grupnya besar, semua pengurus dimasukkan. Jangan sekali-kali Ibu akan membentuk atau Bapak-bapak membentuk grup kecil lagi di antara grup itu. Saya pastikan grup yang kecil itu bukan akan membentuk solidnya suatu organisasi, justru itu awal daripada ketidakpercayaan satu pengurus dengan satu yang lain. Kalau tidak percaya, silakan dibuktikan. Justru karena di grup yang besar itulah kita sampaikan. Ketika tidak akan membentuk grup kecil lagi, mungkin pengurus inti buat grup lagi, bidang yang lain nggak masuk, itu akan muncul ketidakpercayaan satu sama lain. Dan itu adalah awal keretakan ketika Bapak Ibu mengurus organisasi. Jangan sampai itu terjadi sehingga tingkat tugas Bapak Ibu lebih luas. Dan sekarang adalah zamannya generasi tadi sudah saya sebutkan, mungkin pengurus yang sekarang sudah banyak yang generasi milenial, yang generasi baby boomer kita jadikan penasehat. Jadi sekarang udah dunianya dunia digital. Jadi setiap momen kegiatan silahkan diarsipkan dan disimpan dalam